Akhirnya Amerika turun tangan. Pagi ini beberapa lokasi nuklir, pengayaan nuklir di Iran menjadi target serangan. Donald Trump langsung yang menyampaikannya lewat postingan dia di X, akun X-nya. Gerakan Kang Mas di Gaza langsung bersuara dan gerakan perlawanan di Yaman langsung merespon. Sebetulnya apa yang terjadi dan apakah ini berarti perang dunia ketiga antara nuklir sudah semakin dekat? Dan benar gak sih yang katanya Iran dan Israel ini sebetulnya bestie lama? Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat berweekend, selamat hari Ahad. Kita akan kembali membahas update terbaru seputar yang terjadi di Timur Tengah. Sebetulnya Timur Tengah ini bahasa yang nggak pas untuk kita gunakan ya, karena Timur Tengah ini bahasa yang di-invent atau ditemukan oleh Inggris untuk mengangkat rasa canggung terhadap Israel. Maksudnya gimana? Jadi dulu itu masyarakat dunia mengenal wilayah ini dengan wilayah Arab atau wilayah Islam. Karena memang mayoritas negara Arab dan mayoritas negara Islam. Tapi kalau dikatakan wilayah Arab, maka Israel bukan orang Arab. Ya, negara bangsa Israel ini, bangsa Yahudi ini bukan bangsa Arab. Dan kalau dikatakan ini negeri Islam, ya apalagi itu bukan negara Islam, tapi negara Yahudi. Maka mereka mengubah dengan istilah Timur Tengah, Middle East. Tapi nggak apa-apa lah, kita gunakan aja istilah wilayah Baitul Maqdis dan sekitarnya. Oke teman-teman, ada kabar menarik dan semakin seru aja apa yang terjadi di wilayah kawasan tersebut, wilayah Baitul Maqdis dan sekitarnya. Karena beberapa jam yang lalu Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, baru saja mengabarkan bahwa pihaknya telah berhasil menyerang beberapa titik pengayaan uranium atau nuklir di Iran. Dan kita akan baca beritanya. Ini saya sudah kumpulkan dari beberapa sumber dan kita akan analisa satu persatu isinya. Langsung aja deh kita mulai. Presiden Amerika Donald Trump dalam pernyataan kepada Axios hari ini menyatakan, kami telah mengerahkan pukulan keras terhadap Iran dan Israel kini lebih aman dari sebelumnya. Jelas ya. Jadi intinya serangan Amerika ke Iran itu untuk Israel. Masih banyak yang gagal paham. Sebetulnya apa sih hubungan antara Amerika dan Israel? Kok Amerika sebegitu loyalnya, sebegitu setianya terhadap Israel sampai berani membahayakan dirinya demi keamanan Israel? Karena jelas sekali kan dalam perkataan Donald Trump ini dikatakan, dan Israel kini lebih aman dari sebelumnya. Teman-teman, saya sering mengatakan berkali-kali di akun ini, di channel ini. Maka kalian juga bantu menyampaikan keluar sana bahwa Israel dan Amerika ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ada banyak faktor kalau bicara ikatan ya. Di antaranya bahwa Israel ini memang adalah perwakilan dari negara-negara Barat, yang negara Barat ini ya kepalanya adalah Amerika. Kalau bahasa Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, ini adalah proyek kolonial salibis strategis Barat. Jadi masa depan Barat, masa depan Amerika sangat bergantung pada masa depan Israel. Maka kehancuran Israel adalah kehancuran Amerika. Dan keamanan Israel ya keamanan Amerika. Ini dari sudut pandang para pemerintah Amerika ya. Kalau warganya beda pendapat. Kedua memang yang menguasai Amerika sejak awal, sejak berdirinya negara itu ya adalah orang-orang Yahudi. Para senator, para anggota parlemen, ya mereka semua dikontrol oleh kekuatan ekonomi, yang mana para ekonom besar, penguasa ekonomi Amerika ya keluarga Yahudi. Kita bicara Rockefeller, kita bicara Rothschild, kita bicara Morgan, ya semua orang Yahudi. Jadi ada banyak faktor kenapa Amerika ini nggak bisa melepaskan Israel dalam berbagai agenda-agendanya. Atau ya kita akan mulai membaca lagi, nanti ini ada pernyataan dari gerakan Kang Mas di Gaza. Bagaimana hubungan antara si Israel dan Amerika ini. Baik. Trump juga mengatakan, tujuan kami adalah menghancurkan kemampuan Iran untuk memperkaya uranium dan menghentikan ancaman nuklir. Fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan. Pasukan kami telah melancarkan serangan besar ke fasilitas Fordow, Natanz,
dan Esfahan. Serangan-serangan ini mencapai keberhasilan militer yang luar biasa. Tujuan dari serangan ini adalah menghancurkan kemampuan Iran dalam memperkaya uranium. Kini Iran harus memilih untuk membuat perdamaian. Memang itu teman-teman, samalah gelagatnya atau konsepnya atau template-nya sama antara Amerika dan Iran. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan perdamaian versi mereka. Ya sama dengan Israel ketika di Gaza. Mereka ngotot ingin menghentikan perang, tapi dengan perdamaian versi mereka. Artinya apa? Nggak boleh ada tawar-menawar, pokoknya bebasin semua tawanan kami, nanti kami hentikan peperangan. Bebasin tawanan kami, lalu lo cuti senjata kalian, baru kita damai. Ya nggak bisa. Nah, ketika para pejuang-pejuang di Gaza ini menolak, ya mereka mentargetnya sipil, membantai setiap hari dalam rangka menekan perlawanan di Gaza. Ya sama dengan Amerika. Memang pada akhirnya perundingan di atas meja nggak bisa lepas dari perundingan di medan perang. Oke. Trump juga mengatakan 3 fasilitas nuklir utama Iran telah sepenuhnya dimusnahkan. Kata dia ya, tapi nanti ada fakta menarik. Jika Iran tidak memilih jalan damai, serangan-serangan di masa depan akan jauh lebih besar. Bagi Iran, pilihannya hanya 2, perdamaian atau bencana. Kami masih memiliki banyak target lainnya, dan ya, kami bekerja bersama Netanyahu sebagai satu tim. Jadi sekali lagi itu membenarkan analisa kita tadi bahwa memang mereka ini satu tubuh. Mereka ini satu klub, satu tim yang memang memiliki agenda bersama. Nah, menurut Fox News, Amerika Serikat telah menjatuhkan 6 bom penghancur bunker MOP, Massive Ordnance Penetrator, ke fasilitas nuklir bawah tanah di Fordo. Jadi teman-teman, untuk gambarannya bahwa di mana-mana fasilitas nuklir itu nggak dibangun di atas tanah, tapi di bawah tanah. Dan bisa puluhan meter itu dibangun fasilitasnya. Untuk apa? Ya untuk menjaga keamanan, baik keamanan internal, maksudnya agar kalau terjadi sesuatu, maka dampaknya itu tidak sebesar ketika dibangun di atas tanah. Dan kedua, menjaga keamanan dari luar. Kalau diserang pun artinya kan bisa meredam serangan-serangan dari luar. Makanya yang dikirim oleh Amerika dalam serangan pagi ini adalah MOP, Massive Ordnance Penetrator, maksudnya penetrasi yang masif, bisa masuk menembus ke dalam. Dan yang dihancurkan itu 3, ya jadi ada Fordo, Natanz, dan Isfahan. Oke. Tapi unik, di sini ada satu statement yang ditulis oleh CBS. CBS ini adalah Columbia Broadcasting System, ini medianya Amerika juga. CBS melaporkan dari sumber diplomatik bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Iran secara diplomatik untuk memberitahukan bahwa serangan ini merupakan seluruh bagian dari rencana militer mereka. Dan bahwa Amerika tidak bermaksud untuk melakukan perubahan rezim di Iran. Jadi lucu ya. Jadi ya itulah wajah sesungguhnya dari Amerika. Mereka sok berani, sok kuat, tapi mereka tuh lemah. Mereka sok kuat, tapi mereka lemah, dan mereka sok berani, tapi mereka takut sebetulnya. Mereka takut. Ya maka tidak. Meskipun ini sumber diplomatik dan kita tidak bisa membenarkan atau mengklarifikasi, mengkonfirmasi kebenarannya, tapi ya biasanya CBS ini termasuk media yang menjadi rujukan juga ya, dan mereka ketika mengeluarkan statement itu nggak sembarangan. Kalau benar, memang sudah ada hubungan atau komunikasi antara Amerika dan Iran, ini menunjukkan memang Amerika pun ngeri sebetulnya dengan ancaman Iran yang mengatakan kalau Amerika berani ikut campur tangan dalam serangan Israel ke Iran, maka jangan salahkan kami akan mentarget tangkalan-tangkalan militer Amerika yang ada di sekitar Iran. Jadi Iran ini kan dikelilingi oleh negara-negara Teluk dan Timur Tengah. Di negara-negara itu ada sekitar 28 pangkalan militer Amerika. Dan semuanya itu masuk dalam jangkauan roket-roketnya Iran. Nah, dan jangan lupa di setiap pangkalan militer itu ada ratusan, maka ada ribuan tentara Amerika di situ yang bisa dijadikan target. Nah, maka dari itu wajar kalau Amerika sebelum melakukan serangan dia menghubungi secara diplomatik. Karena ya lagi-lagi mereka ingin memberikan kesan kami nggak benar-benar mau perang total, enggak. Ini hanya sekedar ya formalitas lah, ya, agar muka kami nggak terlalu malu gitu, kurang lebih bahasa non formalnya. Nah, dan yang unik juga adalah statementnya Donald Trump ya.
Ada juga Donald Trump melakukan statement bahwa Amerika tidak bermaksud melakukan perubahan rezim di Iran. Kami hanya menyerang fasilitas nuklir, tapi kami tidak ingin menyentuh masalah rezim. Karena masalah rezim ini masalah yang sangat sakral ya bagi Iran. Dan sebetulnya statement ini berseberangan dengan statementnya Netanyahu. Kalau Netanyahu ini beberapa hari terakhir selalu mengatakan berkali-kali bahwa yang kami perangi bukan warga, tapi kami sedang memerangi rezim. Bahkan Netanyahu juga dengan Israelnya ini, dia sudah berkontak-kontakan dengan anak pewaris rezim Pahlavi, yang mana Pahlavi dulu ini sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979 itu Iran itu dikuasai oleh rezim Pahlavi namanya, di mana ini rezim sekuler banget lah kayak Turki di masanya Ataturk, di mana nggak boleh ada syariat Islam, perempuan semuanya nggak boleh berkerudung. Nah itu rezim Pahlavi yang mesra dengan Iran sebelum revolusi Iran tahun 79. Jadi ada kontradiksi yang sangat jelas antara statementnya Netanyahu dan statementnya Donald Trump. Netanyahu bersikeras bahwa serangan ini untuk menyerang rezim dan menjatuhkan rezim, tapi Donald Trump mengatakan, oh kami nggak mau mengganti rezim, nggak. Kami hanya ingin memberikan keamanan, jaminan keamanan lebih untuk Israel, ya kan teman-teman. Jadi ini membuktikan memang ada juga banyak perseteruan yang tidak ditampakkan oleh Donald Trump antara dia dengan Netanyahu. Nah itulah yang membenarkan juga ketika Allah berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu solid, kompak. Mereka itu nggak kompak. Mereka itu sebetulnya juga terpecah-pecah di internal mereka. Oke. Nah, kita akan beralih pada pernyataan Benjamin Netanyahu. Teman-teman, kalian udah nonton film Gaza Hayat 3 belum? Di situ ada tokoh namanya Benny yang menculik si Gaza dan juga berniat menculik si Haya. Ini yang mungkin kalian nggak tahu bahwa Benny itu sebetulnya pengejauhan atau representasi dari Benjamin Netanyahu. Makanya diambil namanya Benny. Sosok yang keras, yang pembohong, yang hanya berani sama anak-anak dan wanita gitu ya. Itu Benny. Nah sekarang kita akan melihat pernyataan si Benny versi Israel. Dia bilang gini, saya menyambut baik keputusan Trump yang akan mengubah jalannya sejarah. Amerika Serikat telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara manapun di dunia. Ini adalah keputusan yang tepat untuk melakukan serangan Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump, kekuatan akan membawa perdamaian. Basi. Ya itu ya kita lewatin aja lah, itu semua garing semua. Nah sekarang kita masuk ke pernyataan Kang Mas di Gaza merespon serangan Amerika ke proyek nuklir Iran. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih gitu ya. Hamas mengecam dengan keras-kerasnya agresi terang-terangan Amerika Serikat terhadap wilayah dan kedaulatan Republik Islam Iran. Agresi brutal ini merupakan bentuk eskalasi yang sangat berbahaya. Tunduk membabi buta terhadap agenda penjajahan Zionis yang liar, pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Garis bawahi kata-kata yang tadi dikatakan, tunduk membabi buta terhadap agenda penjajah Zionis yang liar. Maksudnya memang di sini terlihat sebetulnya bukan Israel ini alatnya Amerika, tapi sebaliknya. Amerika ini alatnya Israel. Makanya Amerika yang tunduk dalam agenda-agenda Zionis itu. Oke. Saat kami mengecam keras agresi kriminal ini, kami menganggapnya sebagai contoh nyata dari kebijakan arogansi dalam mendominasi dunia melalui logika kekuatan. Ini adalah bentuk agresi yang berlandaskan hukum rimba. Nggak ada demokrasi situ ya, tapi hukum rimba di situ. Dan bertentangan dengan seluruh norma dan piagam internasional. Kami memegang Amerika Serikat dan entitas penjajah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Maksudnya pihak Kang Mas ini menegaskan bahwa ini yang bertanggung jawab adalah Amerika dan penjajah. Ya bertanggung jawab penuh atas konsekuensi serius dalam agresi ini. Kami menyatakan solidaritas penuh kami terhadap saudara kami di Republik Islam Iran, baik pemimpinnya maupun rakyatnya, serta keyakinan kami bahwa Iran memiliki kemampuan penuh untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan rakyatnya dalam menghadapi agresi ini, yang tidak akan mampu melemahkan semangat rakyat Iran dan pemimpinnya dalam menghadapi kekuatan arogansi. Ya teman-teman, jadi
bahasa seperti kami menyatakan dukungan kami kepada saudara kami di Republik Iran, itu bukan hanya bahasa Gaza ya, bukan hanya bahasa Kang Mas. Bahkan Ben Salman pun ya sudah terbiasa menggunakan kata-kata itu. Bahkan ini yang menarik teman-teman, dalam statement terakhirnya Ben Salman, dia menyebut Iran itu sebagai syaqiqah. Ya, syaqiqah ini dalam bahasa Arab artinya saudara kandung. Bukan sekedar saudara. Kalau saudara ya bisa saudara-saudara, ya bisa saudara sepemikiran, saudara seakidah. Tapi kalau sudah bicara saudara kandung, syaqiqah, artinya ada hubungan kuat. Ben Salman sendiri pun menganggap ya Iran ini sudah menjadi saudara kandung kita. Syaqiqah. Dan ini juga yang digunakan oleh teman-teman Kang Mas di Gaza menggunakan istilah saudara kandung. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan Ansarullah Yaman. Hazim al-Assad, anggota Biro Politik kelompok Ansarullah Yaman, mengatakan singkat namun tegas. Dia bilang apa? Washington harus menanggung akibat dari tindakannya. Khairu kalam man qalla wadal. Itu peribahasa dalam bahasa Arab ya. Khairul kalam atau khairul maqal man qalla wadal. Sebaik-baik ucapan itu yang sedikit tapi yang memahamkan atau menunjukkan. Ini seperti itu kurang lebih. Washington harus menanggung akibat tindakannya, artinya Yaman pun akan bergerak. Dengan berbagai keterbatasan Yaman, ya ini juga ancaman. Karena Yaman itu memiliki lokasi strategis juga ya, di mana itu ada Laut Merah ya, yang berada dalam jangkauan roket-roket mereka, dan juga tuh pangkalan-pangkalan militer Amerika juga kan sekitar Yaman juga banyak. Ya, itu bisa jadi target gerakan Yaman juga. Oke, sekarang pernyataan Iran. Tadi kita sudah pernyataan Amerika, sudah pernyataan Israel, sudah pernyataan Kang Mas, sudah ya Yaman, sudah. Sekarang kita lihat pernyataan Iran. Sementara itu, Wakil Direktur Politik dari Lembaga Penyiaran dan Televisi Nasional Iran dalam siaran langsung menyampaikan, Iran telah mengosongkan 3 lokasi nuklir tersebut sejak beberapa waktu yang lalu. Kan? Kocak. Jadi ini relate dengan berita dari CBS tadi ya, yang mengatakan sudah ada hubungan komunikasi diplomatik antara Amerika dan Iran sebelum dia menyerang 3 lokasi itu. Kemungkinan besar teman-teman, lokasi yang diserang itu memang udah nggak ada uraniumnya. Artinya memang kalau dari statement Iran sendiri, mereka telah mengosongkan 3 lokasi nuklir tersebut. Ini sebetulnya fadhihah kalau bahasa Arabnya. Ini skandal. Artinya menunjukkan bahwa Amerika ini memang tong kosong. Mereka nggak berani benar-benar menyerang lokasi yang ada nuklirnya. Tapi mereka hanya menyerang 3 lokasi yang sudah dikosongkan. Ya untuk apa? Untuk bahan media bahwa, lihat loh dunia, kami sudah nyerang loh. Ya, kami sudah mengancam dan kami sudah melakukan serangan kami, gitu kan. Tapi yang di target ternyata 3 lokasi nuklir yang sudah dikosongkan beberapa waktu yang lalu. Aduh, Amerika. Nah, teman-teman, sekarang ada pertanyaan gini, teman-teman. Ustaz, benar gak sih Iran itu nyerang Israel karena memang membantu Palestina? Lalu banyak yang merespon, oh enggak, Iran itu ngebantu Israel bukan karena bantu Palestina, tapi karena mereka punya nuklir. Tapi karena memang mereka diserang gitu ya. Oleh Israel duluan nyerang Iran, makanya Iran nyerang balik. Ini statement yang benar, tidak salah, namun perlu penjabaran lebih lanjut, teman-teman. Gini, kalau kita menelan mentah-mentah pernyataan atau statementnya Netanyahu bahwa kami menyerang Iran karena kepemilikan nuklir yang dimiliki oleh Iran, itu juga harus kita kritisi. Kalau memang targetnya nuklir, kenapa Israel tidak nyerang Pakistan misalnya? Pakistan punya nuklir, bahkan jelas-jelas lebih lama dibandingkan Iran. Atau Korea Utara misalnya. Ya kalau Korea Utara lebih vulgar lagi, dia mengancam dunia. Siapa yang berani ya macam-macam dengan gua tembak pakai nuklir gua gitu kan, pakai bom atom gua misalnya kan. Nah, kalau memang alasan Israel nyerang Iran itu karena nuklirnya, ya tadi lebih Pakistan yang dan Korea Utara itu lebih harus diserang sebetulnya kan. Nah, Iran sendiri sebetulnya nggak pernah benar-benar dibuktikan mereka punya nuklir atau enggak. Sama kayak alasan Amerika ketika nyerang Irak, alasan ada nuklir. Ternyata nggak ada nuklir sana. Ya Iran sendiri, ya selama ini dituduh punya nuklir, tapi nggak pernah ada bukti nyata gitu kan. Jadi sebetulnya Israel dan Amerika itu nyerang Iran karena apa? Kalau bukan karena nuklir. Ya. Analisa beberapa sahabat-sahabat kami di
Gaza, di Timur Tengah, ya memang alasan utama kenapa Iran ini diserang oleh Israel, ya karena keberpihakan Iran terhadap Palestina. Itu aja sebetulnya. Wah, masa sih kalau Iran berpihak pada Palestina, kenapa nggak nyerang Israel dari awal? Teman-teman, ini pertanyaan pernah saya tanyakan langsung ke dosen saya di Gaza. Jadi saya selesai jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Islam Gaza, saya kuliah lagi jurusan urusan keisraelan. Di situ pernah ada mata kuliah namanya Iran. Dr. Muhammad Abduh yang ngajar saya di Gaza. Saya tanya gitu ke dia. Saya bilang, "Dok, kalau emang Iran ini benar-benar bermusuhan nyata dengan Israel, kenapa nggak nyerang langsung Israel? Kenapa nggak langsung kirim roketnya sejak lama ke Israel?" Jawaban dia apa? "Kamu jangan mempersempit definisi menyerang. Menyerang itu nggak harus langsung. Ada menyerang melalui proksi. Makanya yang selama ini dilakukan oleh Iran untuk mengganggu hegemoni Amerika ya dengan proksi-proksinya. Ya dengan Hizbullahnya di Lebanon, dengan Houthi-nya di Yaman, dengan Hamasnya di Gaza misalnya. Memang selama ini yang mengirimkan senjata ke Gaza itu siapa kalau bukan Iran? Jadi kalau mereka nyerang secara membabi buta langsung ke Israel, ya tanpa ada motif yang kuat, ya maka ya Iran itu namanya ceroboh namanya itu. Maka dia akan menjadi bulan-bulanan masyarakat dunia, akan menjadi legitimasi buat Barat untuk menghabisi Iran secara masif. Ya maka mereka bermain strategi perang proksi gitu ya. Nah, dan hari ini kenapa baru hari ini mereka nyerang Israel? Ya karena memang Israel nyerang Iran langsung, artinya momentumnya pas kalau hari ini nyerang Israel. Beda kalau Iran nyerang sebelum 7 Oktober misalnya. Itu simpati dunia masih bertumpu pada Amerika dan Barat dan Israel. Nah, tapi kali ini yang seperti saya bilang di konten sebelumnya, simpati dunia sedang berpihak pada Iran dan pada Gaza. Maka ini momen yang pas. Ya, maka dari itu kita nggak bisa menafikan semua fakta-fakta sejarah ini bahwa memang lagi-lagi Iran adalah negara yang konsisten membantu perjuangan warga Palestina, ya baik dengan mengirimkan amunisi dan teknologi senjatanya melalui gerakan Kang Emas di Gaza, ya ataupun dengan narasi-narasi yang mereka selama ini selalu ulang-ulang, ya bahkan semangat revolusi Iran tahun 1979 itu semangat pembebasan Palestina. Itu berkali-kali dan tertulis juga dalam berbagai piagam-piagam mereka dan juga statement-statement para petinggi-petinggi mereka gitu loh. Nah, maka kurang pas juga kalau kita menafikan, ya mengingkari hubungan perjuangan ini. Ada memang, dan kita nggak bisa secara dangkal ya membaca narasi-narasi Barat lalu kita telan mentah-mentah gitu ya. Itu teman-teman. Jadi intinya memang salah satu alasan kenapa Amerika dan Israel benar-benar memusuhi Iran ya karena memang keberpihakan Iran terhadap Palestina, yang mana keberadaan Palestina ini adalah ancaman besar bagi Barat dalam melanjutkan hegemoninya di dunia, terutama di kawasan Arab dan kawasan Islam itu. Baik teman-teman, terakhir saya akan membahas tentang Besti. Nah, ini kan lagi viral nih statementnya Ustadz Felix Shaw. Memang dulu itu Iran dan Israel itu Besti. Ustadz Felix Shaw mengambil atau mengutip statementnya Netanyahu yang mengatakan, yang memberikan pesan kepada masyarakat Iran, wahai masyarakat Iran, yang kami perangi ini bukan kalian, kami memperangi rezim yang sekarang sedang berkuasa. Ayo mari kita kembali ke masa lalu kita. Nah gitu ya. Nah bedanya antara saya dengan Ustadz Felix Shaw, Ustadz Felix menarik masa lalu itu jauh sampai ke peradaban Persia, ketika Persia membangunkan sinagog Yahudi di Palestina gitu kan. Tapi kalau saya pribadi menganggap ya nggak sejauh itu. Maksud Netanyahu ketika mengatakan bahwa ayo kita kembali ke masa lalu kita, ya maksudnya masa-masa ketika dikuasai oleh Pahlavi itu, masa-masa Pahlavi tahun 1925 sampai 1979. Itu masa-masa di mana Iran dihidupi oleh pola hidup yang sekuler yang tadi saya bilang di awal ya. Jadi nggak ada wanita berhijab di situ. Pokoknya semua serba harus telanjang, pakai bikini di mana-mana. Jangan ada pendidikan Islam di situ, nggak boleh ada suara-suara azan. Ya persis seperti agendanya Barat di Turki dalam masanya
Ataturk. Nah, ada hubungan diplomatik yang kuat, ada hubungan militer yang kuat antara Iran dan Israel di masa-masa Pahlavi, dan itu semua buyar, semua runtuh ketika Ali al-Khumaini melakukan gerakan revolusi Islam Iran tahun 1979, dan gerakan inilah yang mau dihancurkan lagi oleh Israel, dan mereka mulai memanipulasi ya, masyarakat Iran untuk mau kembali ke gaya modern versi mereka. Ketika hubungan antara Pahlavi dan Iran ini terbentuk tahun 1925 sampai 1979. Jadi itu kurang lebih ya yang dimaksud dengan bestinya Iran dan Israel sebelum rezim atau sebelum masa kekuasaan Ayatullah Khomeini. Ya teman-teman, itu dulu dari saya. Intinya teman-teman, semua wawasan yang kita bahas hari ini cukuplah menjadi wawasan untuk kita membaca situasi aja. Tapi tugas kita hari ini bukan untuk ya ke Iran atau menjadi barisan Iran dalam ideologi mereka, enggak. Ya, kita nggak perlu jadi fanboy manapun. Tapi penting untuk kita membaca peta geopolitik hari ini ya, dan bagaimana dinamisnya geopolitik dunia yang terus berkembang, berubah-ubah dari masa ke masa. Dan tugas kita hari ini tetap adalah mengupgrade kualitas kita, mempersiapkan diri kita menjadi generasi yang akan memangku peradaban Islam yang sedikit lagi akan bangkit. Ya, insya Allah itu akan terjadi di masa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian konten saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus suarakan Palestina sampai Palestina merdeka, sampai Baitul Maqdis kembali ke pangkuan umat Islam. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hasan Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.